Shalom semuanya. Di sini sekarang saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara membaca serta menulis notasi dalam permainan catur. Nah, fungsi notasi ini tersebut berfungsi ketika kalian ingin mengikuti kejuaraan-kejuaraan resmi seperti kejuaraan daerah ataupun kejuaraan nasional. Notasi ini akan digunakan nantinya pada saat kedua lawan saling berhadapan gitu kan. Nah, jadi ini intinya notasi ini penting bagi kalian yang ingin lebih serius dan lebih tekun dalam permainan catur, bukan hanya sekedar hobi saja, tapi lebih ke mengejar cita-cita ataupun mengejar prestasi. Langsung saja. Dalam permainan catur ini ada satu papan yang berukuran 8x8. 8 dikali 8. Dalam papan ini terdiri dari 64 petak yang memiliki petak-petak yang berbeda. Maksudnya gimana? Ada petak berwarna hitam, berwarna gelap, ataupun petak berwarna putih. Jadi ada 2 petak yang berbeda-beda. Nah, kemudian setiap pemain diberikan 16 bidak. 16 bidak tuh maksudnya ada 8 pion, ada 2 kuda, 2 gajah, 1 menteri, 2 benteng, dan 1 raja. Nah, ini memiliki nilainya masing-masing. Nilainya itu kalau benteng 5, kuda 3, gajah 3, menteri 3, raja tidak terhitung, dan kalau pion 1. Nah, kalau kalian ingin bisa membaca atau memahami suatu notasi dalam permainan catur, kalian harus ingat bahwa permainan catur itu memiliki baris dan kolom. Maksudnya gimana? Barisnya itu ada pada ini. Baris tuh yang namanya horizontal. Kalau kolom itu letaknya tuh vertikal. Nih. Kalau dalam permainan catur, barisan dan kolomnya itu sudah dikasih kasih nama. Maksudnya gimana? Jadi kolomnya itu diberikan simbol huruf. Hurufnya itu ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk kolom sendiri, kolom itu dari sini. Jadi setiap ini adalah kolom-kolom gitu. Kolom intinya itu yang vertikal. Kalau baris itu yang horizontal. Nah, jadi begini. Kalau kalian itu ingin bisa membaca dan memahami cara penulisan dalam notasi catur, itu kalian harus mengerti dahulu atau mengetahui simbol-simbol dalam permainan catur ini. Nah, setiap bidak ini memiliki simbolnya. Dalam bahasa Indonesia, saya mengambil simbolnya ya, karena kalau dalam bahasa Inggris beda lagi. Namun artinya juga sama. Kalau benteng berarti simbolnya B besar. Kalau kuda itu adalah K besar, gajah G besar, menteri M besar, dan raja R besar. Nah, kemudian kalau pion simbolnya apa? Simbolnya tidak ada. Karena apa? Ya memang dari sananya memang tidak ada. Jadi langsung penulisan kolom dan barisnya saja. Nah, perlu diketahui urutannya untuk menulis suatu notasi catur itu pertama itu buah yang bergerak, bidak yang bergerak itu yang pertama. Kemudian kolom yang dituju, kemudian baris yang dituju. Nah, langsung saja misalkan saya ingin menggerakkan pion pada kolom E, pada baris kedua saya ingin membuat jadi baris keempat, menggerakkan. Jadi ini dibacanya itu E4. Karena apa? Pion pada kolom E bergerak menuju pada kolom E juga, namun bedanya ini barisnya baris keempat. Sebelumnya kan pada baris kedua nih. Baris kedua. Nah, sekarang berpindah jadi baris keempat. Nah, kemudian pihak hitam membalas dengan menggerakkan kuda. Jadi dalam permainan catur itu bebas ya. Kalian bisa berkreasi sendiri, membuat langkah sendiri. Yang penting tujuannya itu untuk menuju kemenangan gitu kan. Nah,
Misalkan hitam ingin menggerakkan kuda yang ada pada kolom B, dia bergerak pada kolom C. Jadi penulisannya kuda C6. Kenapa begitu? Jadi penulisan suatu barisannya itu terhitung selalu dari pihak kirinya putih. Nah, pihak kirinya putih ini dari sini. Maksudnya pihak kirinya putih itu sebelah kanannya hitam. Jadi sebelah kirinya putih adalah sebelah kanannya hitam. Nah, dari sebelah kirinya putih ini dihitung baris dan kolomnya. Seperti ini, dari huruf A, B, C, D sampai H itu dihitung semua dari putih. Nah, ini kuda yang hitam ini harus mengikuti pada papan yang sudah disediakan kolom dan barisnya gitu. Tidak bisa membuat peraturan sendiri. Misalkan kuda di sini karena dia bergerak, karena dia ada pada baris ketiga bidak hitam, pihak hitam, jadi dia menulis notasinya jadi kuda C3. Nah, itu adalah notasi yang salah karena letak C3 itu ada pada di sini. Kalau kondisi kuda hitam lawan sekarang itu ada pada baris C6. Karena apa? Nih, lihat ya. Nih. Oke, harusnya kalian sudah mulai bisa melihat polanya ya. Lalu kemudian putih menjawab, gajah dari kolom F menuju kolom B. Jadi penulisannya gajah B5 karena gajah sekarang letaknya itu ada pada kolom B. Kolom B yang ada pada ini. Kemudian pada barisnya baris kelima sekarang. Nih, baris kelima. Nah, kemudian kita membalas pion A6. Kenapa pion A6? Karena pion hitam itu bergerak dari sisinya itu dari kolom 7 jadi ke kolom 6. Jadi pion itu disebut kalau ini jadi pion A6. Namun dalam notasi penulisannya itu hanya A6 saja. Karena pion yang bergerak pada kolom A maju gitu untuk mengancam. Nah, kemudian ini perlu kalian ketahui ya. Ketika kalian memakan suatu bidak lawan itu penulisannya adalah misalkan nih, gajah ingin memakan kuda. Itu tulisannya jadi gajah kali kuda C6 ataupun bisa ditulis gajah kali C6. Namun kalau ingin lebih jelasnya kalian bisa menulis GX. Nah, X ini adalah suatu simbol untuk pertukaran gitu, exchange gitu kan. Jadi gajah memakan kuda yang ada pada C6 ataupun memakan bidak yang ada pada C6 nih, C A B C lalu barisnya baris ke-6. Nah, nih. Kemudian kita membalas. Kalau memakan dengan pion ya sama saja. Namun bedanya tidak ada simbolnya. Jadi misalkan saya ingin memakan menggunakan B. Pion yang ada kolom B, yang ada pada kolom B. Jadi penulisannya adalah B dikali gajah C6. Nah, kalau di lices ya hanya B kali C6 saja. Cuman kalau ingin lebih jelasnya adalah kalian lebih bagus menulisnya B kali gajah C6 gitu. Kemudian untuk penulisan rokade itu gimana caranya? Nah, kalau kalian ingin melakukan rokade ya tinggal rokade. Nah, penulisannya adalah O strip O gitu. Itu untuk rokade pendek. Nah, kemudian untuk rokade panjang kayak gimana? Untuk rokade panjang itu penulisannya adalah nih, O strip O. Jadi untuk rokade pendek O strip O. Untuk rokade panjang
O, strip O, strip O. Jadi itu untuk apa namanya? Menandai gitu kan, untuk menandai pergerakan bidak hitam ataupun bidak putih. Nah, kemudian ada lagi yang namanya skak. Nah, untuk menulis skak ini gimana caranya? Caranya adalah sabar, saya mencari posisi untuk bisa skak terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan skak itu dilabeli atau ditandai dengan tanda plus. Nah, saya pakai contoh lain saja supaya lebih gampang. Tanda plus itu gimana maksudnya? Tanda plus misalkan nih begini. Sabar. Nah, tanda plus. Kuda di sini melakukan skak. Nih, melakukan skak dengan apa? Dengan memakan pion yang ada di sini. Memakan di sini. Ini sebagai contoh saja ya. Ini hanya sebagai contoh. Nih, memakan misalkan. Nah, penulisannya adalah kuda kali, karena dia memakan jadi kali G3 ditambah juga dengan simbol plus. Plus ini menandakan adalah skak, posisi skak gitu. Jadi kalau posisi skak ya itu kita harus menambahkan simbol plus. Nah, kemudian kalau hanya skak biasa saja tanpa ada memakan suatu bidak lain ya, hanya misalkan kuda ini ke sini. Jadi kuda F2 plus. Plus ini ya tanda skak tadi. F2 itu karena apa? Karena kuda yang sekarang ada pada E4 ini berpindah pada F2 F2 untuk melakukan skak. Nah, skak ini ditandai dengan tanda plus. Nah, kemudian bagaimana cara kalau misalkan kita sudah menang atau checkmate gitu kan. Nah, kalau checkmate itu ditandai dengan garis pagar. Pagar maksudnya gimana pagar? Ya, pagar ini sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh, nah, tanda pagar nih. Set. Menteri, nih, pembacanya itu jadi menteri. Ini karena pakai menteri, jadi saya menulisnya menteri. Kalau pakai yang lain juga bisa, misalkan pakai benteng, atau pakai bidak yang lain seperti gajah, kuda, pion, dan lain-lain itu bisa dengan diikuti dengan simbol pagar gitu. Maksudnya gimana ya? Ya begini. Misalkan ini ada satu langkah mati yaitu dengan memakan pion yang ada di sini. Jadi penulisannya adalah menteri kali F7 skakmat. Nah, penulisannya gimana? Menteri kali F7 tanda pagar. Tidak perlu ada plus lagi, namun diubah dengan tanda pagar. Untuk menandai bahwa dengan langkah ini hitam tidak bisa bergerak ataupun sudah mati gitu, rajanya kalah. Kalau skak doang kan jadinya nih misalkan skak saja, skak biasa, menteri kali E5 plus. Tuh, benar kan? Menteri kali E5 plus. Plus ini ditandai dengan simbol plus. Nah, untuk menandai bahwa ini skak gitu loh, skak. Jadi langkah ini skak. Nah, kemudian kalau skakmat ya itu menteri kali F7 plus tanda pagar lupa. Nah, ini ya. Masuk ke dalam contoh-contoh pembacaan notasi lainnya seperti bidak-bidak lainnya ya. Tadi kan hanya pion, rokade panjang, rokade pendek, dan menteri saja. Nah, kemudian sekarang nih kalau benteng gimana? Kalau benteng ya sama saja sih sebenarnya. Sebenarnya kalian ingin menggerakkan bidak apa saja pun sama saja karena notasinya juga akan tetap begitu. Perbedaannya misalkan kalau ada skakmat ataupun ada rokade gitu kan. Nah, posisinya di sini nih kita bisa menerapkan teknik pin. Gajah F1 bergerak pada pada petak G2. Jadi penulisannya gajah G2. Tuh, bener kan? Jadi tulisannya tuh kalau notasi aslinya tuh G besar terus G2 gitu. Nggak perlu dispasi ya, nggak perlu dispasi. Jadi G besar, G2. Nah, usahakan untuk menulis notasinya nanti misalkan dalam kertas itu kan
pakai pulpen. Nah, itu usahakan yang rapi supaya bisa terbaca gitu. Nah, ini ada teknik pin. Ya, nih kalau misalkan begini. Nah, kalau misalkan gajah G2 pengen makan kuda yang ada pada E4. Jadi penulisannya gajah kali kuda E4 plus. Kenapa plus? Karena lihat di skak ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi tulisannya gajah kali kuda E4 plus. Nah, kalau di lices nih dia nggak pakai simbol lagi, cuman langsung menandai bahwa langsung E4 gitu. Cuman kan lebih bagus kita gunakan simbol bidak lainnya supaya tahu apa sih yang dimakan gitu, apa sih yang ditukar gitu kan. Nah, kemudian misalkan kalau kuda, ya ini kalau kuda misalkan kuda D yang ada pada baris pertama petak D, kolom D gitu kan. Ini berpindah, misalkan mau ke sini. Jadinya kuda kuda C3 gitu. Misalkan nih kuda makan kuda, jadi kuda kali kuda C3. Ya, jadi ya itu kalian bisa memahami notasi-notasi ini ketika kalian sering terbiasa main dan juga belajar gitu. Oh, jadi ini cara bacanya gini, cara nulisnya begini. Nah, gitu-gitu. Nah, pokoknya intinya kalau kalian ingin lebih serius, kalian pertama harus tekun belajar gitu kan. Terus kalau bisa usahakan pahami dulu dasar-dasarnya supaya kalian bisa menyusun strategi nantinya. Itu nanti seiring berjalannya waktu kalian bisa memahami permainan catur ini. Dasar-dasarnya, teknik-tekniknya itu nanti akan membuat kalian paham gitu lah bermain catur. Ya, kalau ada pertanyaan misalnya kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih.